1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 SDIT Al-Ikhlas? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat. Amin. Bertemu lagi bersama Bu Dewi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana, kalian sudah siap untuk belajar? Insya Allah sudah siap ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai meringkas teks penjelasan atau teks eksplanasi. Materi yang akan kita pelajari antara lain: 1. Pengertian dan tujuan teks eksplanasi. 2. Pengertian meringkas. 3. Cara meringkas teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Contoh: 1. Teks yang menceritakan tanah longsor. 2. Teks yang menceritakan tentang pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. 3. Teks yang menceritakan penemuan suatu teknologi. Tujuan teks eksplanasi diantaranya: 1. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Kedua, teks eksplanasi bisa berguna untuk menguatkan suatu kebenaran yang ada. Lalu, apakah itu meringkas? Meringkas adalah mengubah penyajian sebuah teks panjang menjadi teks yang lebih pendek. Bagaimana caranya meringkas teks eksplanasi? Meringkas teks eksplanasi ada 5 cara, diantaranya: 1. Baca teks dari awal hingga akhir. 2. Cari ide pokok setiap paragraf. 3. Susun ide-ide pokok menjadi kalimat pendek. 4. Jika memungkinkan, buat lebih ringkas dan pendek lagi. Dan yang kelima, padukan dan ceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Berikut adalah contoh meringkas teks eksplanasi. Mari kita baca bersama-sama teks eksplanasi mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang terjadi karena bulan, bumi, dan matahari sedang berada tepat di garis lurus sama. Gerhana bulan dapat terjadi ketika sebagian atau seluruh penampakan bulan tertutup oleh bumi. Akibatnya, cahaya matahari tidak dapat dipantulkan oleh bulan ke bumi karena terhalang oleh posisi bumi. Apa itu gerhana bulan total atau seluruh?
Gerhana bulan jenis ini terjadi jika bulan posisi tepat di tengah bayangan gelap ketika sedang terjadi gerhana bulan. Gerhana total ini ada dua tipe, yaitu gerhana bulan total negatif yang terjadi jika posisi bulan ada di atas NTT sehingga warnanya menjadi merah namun tidak merata, dan gerhana bulan total positif yang terjadi jika melalui titik umbra sehingga warnanya merah merata. Apa yang dimaksud dengan gerhana bulan separuh? Gerhana bulan penumbra terjadi apabila posisi bulan ada di daerah penumbra. Hal ini menyebabkan bulan dapat terlihat namun memiliki warna yang suram. Gerhana ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu gerhana penumbra sebagian dan gerhana penumbra total. Gerhana bulan adalah fenomena alam saat bulan terhalang bayangan bumi yang sangat cantik sehingga banyak orang ingin menikmati keindahannya meskipun hanya berlangsung sesaat. Banyak ahli meneliti dan mempelajari bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan dapat muncul jika bulan dan matahari saling berposisi. Namun tidak semua oposisi ini mengakibatkan gerhana karena bulan memiliki bidang orbit yang miring sebesar 5 derajat terhadap bidang ekliptika. Cara memahami proses terjadinya gerhana bulan sangat mudah. Kalian dapat melihat titik perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika. Perpotongan tersebut akan menghasilkan dua titik yang dikenal dengan node. Terjadinya gerhana bulan adalah ketika bulan berposisi dengan matahari terhadap node tepatnya di posisi 16,5 derajat dari node di sebelah timur ataupun sebelah barat. Tidak semua gerhana bulan yang terjadi akan membuat bulan tidak dapat terlihat sementara. Beberapa fenomena gerhana bulan justru menampakkan bulan dengan cahaya seperti merah, tembaga maupun jingga. Hal ini disebabkan karena masih ada cahaya matahari yang dibelokkan oleh atmosfer bumi. Cahaya yang dibelokkan atmosfer bumi ini seringkali mempunyai spektrum cahaya berwarna merah. Setelah kalian membaca teks eksplanasi, kemudian kalian cari ide pokok dari setiap paragraf. Bagaimana? Kalian masih ingat materi mengenai ide pokok? Materi ini pernah kita bahas di pelajaran Bahasa Indonesia semester 1. Biasanya ide pokok terletak di awal atau di akhir paragraf. Jika kalian kesulitan menemukan ide pokok setiap paragraf, kalian harus membaca setiap paragraf tersebut berulang-ulang kali sampai benar-benar menemukan ide pokoknya. Sekarang kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Langkah selanjutnya, kita susun ide-ide pokok tersebut. Jika memungkinkan, kita buat lebih ringkas atau pendek lagi. Boleh juga kita ceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Tapi ingat, walau kita ceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri, ringkasan harus sesuai dengan isi teks bacaan. Tidak boleh kita karangkan dengan hal-hal yang lainnya. Jika kalimat penjelasnya sangat penting untuk mendukung ide pokok, maka kita juga dapat mengambil kalimat penjelas tersebut untuk ditambahkan ke dalam isi ringkasan. Berikut ini adalah hasil ringkasan dari teks bacaan eksplanasi tentang gerhana bulan.
Bagaimana, kalian sudah paham meringkas teks eksplanasi? Insya Allah paham ya. Jika kalian ada yang belum paham di video pembelajaran ini, silakan kalian tanya ke nomor WA Ibu. Insya Allah akan Ibu jawab dan jelaskan. Alhamdulillah, materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah selesai. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepadamu. Amin. Sekian dari Ibu. Atas segala kekurangannya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.